Hai, kembali lagi di alur cerita film. Dan alur cerita kali ini dari film Thailand yang mengisahkan seorang gadis desa merasa bosan tinggal di desanya dan mendambakan seorang pria yang berasal dari Bangkok agar dia bisa tinggal di sana seperti saudara-saudaranya. Oke, langsung ke alur filmnya. Seorang gadis bernama Sompoy, dia gadis dari keluarga pas-pasan yang terobsesi ingin memiliki pacar dari Bangkok karena setiap hari raya semua keluarga berkumpul di rumah nenek kakeknya. Hanya keluarga jauh yang dikelilingi sanak saudara. Sompoy juga merasa kesal dengan ibunya karena semua saudaranya menikah dengan pria Bangkok dan lainnya, sedangkan ibunya tidak. Bahkan, suami dari mereka ada yang dokter, guru, dan pegawai negeri. Pandangan Sompoy hanya ibunya yang tidak memiliki masa depan baik. Membuat Sompoy ingin memiliki pacar dari Bangkok agar dia bisa ikut tinggal di Bangkok. Pan yang mengetahui temannya menginginkan pria yang berasal dari sana. Sompoy. Dia mencoba memperkenalkan yang dikenal dari Bangkok. Namun Sompoy tidak menyukai karena dia pria yang sangat lebay. Sompoy memberitahu ke Pan walau dia sangat menginginkan pacar dari Bangkok, tapi juga bukan sembarang pula. Dia menginginkan seorang pria dari Bangkok yang tampan dan juga keren. Sebagai teman, Pan memberi nasihat agar mau pacaran dengan pria yang ada di kampungnya saja. Tapi Sompoy menolak. Dia ingin seperti Kak Wei yang memiliki suami bule. Di awal dia hanya bekerja restoran, kini dia memiliki restoran sendiri. Sompoy meminta bantuan sama Kak Wei bagaimana agar dia mendapat pacar dari kota Bangkok. Kak Wei mengajak Sompoy dan Pan ke rumah dukun yang dipercaya dia bisa memanggil arwah Pomon dan merasukinya. Sompoy menanyakan ke dukun yang sedang dirasuki Pomon apa dia bisa memiliki pacar dari Bangkok. Sang dukun menatap Sompoy langsung terpesona dengan kecantikan Sompoy. Tidak hanya itu, Sompoy juga kagum dengan sang dukun karena dia masih muda dan juga tampan. Tapi dia bukan tipe Sompoy karena Sompoy menginginkan orang Bangkok. Sang dukun memberitahu karena dosa masa lalu, Sompoy tidak akan punya pacar sama sekali, membuat Sompoy marah. Tapi masih bisa ditahan oleh Kak Wei. Dia juga menanyakan apa yang harus dilakukan agar Sompoy bisa punya pacar dari Bangkok. Sang dukun memberitahu kalau Sompoy harus memakai baju adat selama 1 bulan. Sompoy keberatan, tapi karena dia terobsesi ingin pacar dari Bangkok, dia pun memakai baju adat. Ibunya yang melihat memarahi dan bilang kalau Sompoy sudah gila karena biasanya dia tidak menyukai baju adat. Sompoy yang suka minum minuman keras, dia pun mabuk. Dalam keadaan mabuk, dia juga mengendarai motor sendiri. Di jalan ada seorang pria bernama Van. Dia berasal dari Bangkok. Dia seorang selebgram dan fotografer yang selalu mencari tempat-tempat unik dan indah untuk halaman Facebooknya. Di jalan, Van hampir saja menabrak Sompoy yang sedang jalan. Van yang kaget langsung turun dan ingin melihat orang yang ditabraknya. Tiba-tiba Sompoy ada di belakangnya, membuat Van kaget dan mengira hantu. Van pun langsung menendangnya. Sompoy yang dalam keadaan mabuk memberitahu kalau dirinya bukan hantu dan dia baru mengalami kecelakaan motor. Van mengantarkan Sompoy pulang, tapi karena dalam keadaan tidak sadar, Sompoy hanya memberi arah kiri kanan. Van yang melihat darah menanyakan keadaan Sompoy. Sementara Sompoy memberitahu kalau dia tidak apa-apa. Warna merah di kepalanya itu bukan darah, melainkan penyegar yang baru dibelinya. Sompoy memberi arah jalan, hanya mutar dan kembali di tempat dia terjatuh dari motornya. Karena Sompoy tertidur, Wen menitipkan dia ke kepala desa.
Sampai yang selesai berdoa dengan temannya di kuil, dia melihat Wen membuatnya terpesona karena selain tampan, dia juga keren. Apalagi Wen semakin dekat di depannya, dia pun salah tingkah dan langsung pingsan. Setelah sadar, Kak Wen memberitahu kalau dia ingin mengembalikan konde miliknya yang jatuh di mobilnya. Setelah Sompai tahu dari Pan kalau Wen berasal dari Bangkok, dia pun langsung mengejarnya. Pan dan Kak Wen membantu Sompai agar terkesan di hati Wen dengan berpura-pura jatuh dan menangis dengan nada halus. Justru yang dilakukan Sompai seperti orang merintih, membuat semua pengunjung memvideo dia. Wen yang ingin menolong pun tidak jadi karena rintihannya. Kak Wei dan Pan langsung menjemput dan memarahi Sompai. Penampilan memang sudah menarik, tapi yang dilakukannya sangat memalukan. Kak Wei membawa Sompai ke rumah Kauto, karena di kampungnya hanya dia satu-satunya yang masih menjalankan tradisi utara orang Lana. Agar mau mengajari Sompai menjadi anggun, halus, dan lemah lembut. Walau sudah belajar dari Kauto, Sompai masih ragu karena apa yang terjadi di kuil pasti Wen sudah menganggapnya aneh. Kak Wen menyarankan agar ke rumah Pomon lagi untuk minta jimat atau mantra. Setelah sampai di rumah Pomon, karena sepi dia pun mengendap-endap. Ternyata Pomon hanya kebohongan untuk mencari nafkah semata. Sompai yang geram karena ditipu mencoba mengancam. Tapi dukun yang kerasukan Pomon tidak peduli karena tidak akan ada yang mempercayai Sompai. Dia justru menertawakan Sompai yang memakai baju adat. Sompai dan Kak Wei Pan menunggu Wen di kuil. Sompai juga memberitahu kebohongan dukun Pomon. Pan memberitahu semua kalau mana ada orang mengambil foto di tempat yang sama. Mereka pun langsung bubar pulang. Kak Wen memberitahu Sompai lewat pesan kalau Wen punya Facebook. Dengan cepat Sompai mencari dan melihat story Wen, yang kebetulan mobilnya lagi mogok dan sedang dibantu sama orang baik, tidak lain dukun palsu yang ternyata namanya Sap. Wen juga memberitahu kalau Sap lah yang akan mengantar sampai ke tempat tinggalnya. Sompai kegirangan. Di malam hari Sompai masuk ke kamar Sep dukun palsu untuk mengancam kalau dia akan membongkar kebohongannya. Sep tidak peduli karena tidak dengan mudah merusak kepercayaan yang sudah 10 tahun berjalan, apalagi tanpa bukti. Kak Wei dan Pan ternyata di luar jendela dan merekam semuanya. Sompai pun akan menghapus videonya asalkan memberitahu alamat Wen tinggal. Sep tertawa karena melakukan semuanya hanya karena seorang pria. Sompai datang ke tempat Wen tinggal. Namun sayang, Wen sudah pergi untuk memotret matahari terbit. Dia pun langsung datang di mana ada Wen dan berpura-pura menjadi sosok wanita lembah lembut. Dia pun pura-pura menunjukkan pandangan untuk dipotret. Sep yang kebetulan melihat, dia pun membuat malu Sompai. Apalagi ada Wen, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi setelah tidak ada Wen, dia memarahi Sep dan temannya agar tidak masuk campur antara dia dan Wen, atau akan memberikan video ke kantor polisi. Di hari berikutnya, Sompai sangat senang karena akan pergi menjemput Wen dan jalan-jalan bersamanya. Wen meminta Sompai agar mau jadi model di tempat wisata yang ingin dipotretnya. Sompai merasa senang karena akan selalu dekat dengannya. Di hari berikutnya, Wen memotret Sompai karena dia modelnya. Kauto yang melihat Sompai, dia langsung memanggilnya. Dan mereka saling menanyakan kenapa ada di tempat itu. Ketika Sompai memberitahu kalau dia jadi model Wen, Kauto sudah di samping Wen. Sompai yang merasa cemburu mengajak Wen pergi untuk melihat keindahan tempat yang didatangi.
Tiba-tiba dikejutkan oleh Kauto, dan dia menawarkan Wen agar melihat tarian kuku desa utara yang akan ditampilkan dia dan teman-temannya. Wen setuju. Kauto meminta izin 1 hari untuk meminjam Wen. Karena merasa cemburu, Sompoi berpura-pura kalau dia juga ada latihan tari kuku. Sompoi ikut menari dengan Kauto, tapi dia terjebak dan Kauto berhasil berduaan dengan Wen. Sompoi memberitahu ke Pan dan Kak Wei. Kak Wei memberitahu kalau hanya ada satu jalan pintas dengan ramuan cinta. Sompoi harus bisa mengambil rambut Wen dan disatukan dengan rambut Sompoi dan ditaruh di bawah bantal. Sompoi menjadi teringat kalau dia melihat Kauto mengambil rambut Wen. Kak Wei dan Sompoi yakin kalau Kauto sudah melakukannya, karena Sompoi melihat Wen dan Kauto sangat dekat. Sompoi yang sudah mengetahui ingin langsung mencarinya, tapi dihentikan oleh Kak Wei. Karena hanya pria yang masih lajang yang harus mengambilnya untuk mematahkan mantranya. Karena Sompoi memegang rahasia kebohongan Pomon, dia membawa Sep menyelinap ke rumah Kauto. Mereka masuk ke kamar Kauto untuk mencari ramuan cinta, tapi tidak ada. Karena Kauto masuk kamar, Sompoi dan Sep sembunyi di dalam lemari. Sep tidak menyangka dari dalam lemari melihat sisi buruknya Kauto. Dia sedang melihat buku porno. Karena penasaran, Sompoi juga ingin melihat, membuat Sompoi dan Sep saling tertempel hidung. Sompoi menyuruh Sep memotret Kauto yang lagi terangsang dengan buku porno. Tapi Sep memotret dengan suara dan cahaya handphone yang belum dimatikan, membuat Kauto melihat lemarinya. Sep dan Sompoi berhasil lari dan tidak ketahuan karena Sep mendorong Kauto sampai terjatuh. Setelah dilihat, ternyata fotonya terbalik memotret mereka sendiri, membuat Sep menertawakannya. Sompoi menjadi tambah marah, dan apapun yang terjadi, Sep harus bisa membuat Wen mengetahui kalau Kauto wanita mesum seperti yang dilihatnya. Sebelum Wen menari dengannya besok, Sep minta bantuan ke bestinya. Dan mereka memiliki ramuan perangsang yang akan diberikan pada Kauto. Keesokan hari, semua orang dan penari sudah kumpul di sanggar. Karena teman-temannya Sep tidak tahu mana yang namanya Kauto, dia pun menaruh obat perangsang ke tempat minuman yang diminum para penari. Sep yang diberitahu temannya menjadi panik, karena Sompoi juga meminum air yang sudah dicampur obat perangsang. Sep langsung membawa Sompoi pulang ke rumahnya untuk menyadarkannya. Sementara di sanggar menjadi kacau karena semua penari pada terangsang. Setelah sadar, Sep mengantarkan Sompoi pulang. Di rumahnya sudah ada Wen yang sedang menunggunya. Sep yang melihat Wen menunjukkan rasa cemburunya. Ternyata Wen ke rumah Sompoi karena merasa khawatir karena tidak melihat di acara tari. Sompoi mencari alasan kalau dia sakit kepala dan diantarkan Sep ke rumah sakit. Ternyata sebenarnya maksud kedatangannya juga ingin mengajaknya jalan-jalan. Sompoi sedikit menyesal. Sompoi menawarkan kalau besok dia akan menjemput Wen untuk jalan-jalan. Mereka pun sepakat. Sementara nasib Kauto dan ibunya sangat malang. Para pria menganggap Kauto wanita murahan setelah kejadian di sanggar. Sompoi dan dua bestinya merasa kasihan atas Kauto. Kak Wei juga merasa bersyukur karena Sompoi tidak ada pas kejadian. Setelah Kak Wei memperlihatkan kejadian di sanggar lewat video HP-nya, Sompoi datang ke rumah Sep dan memberikan handphonenya untuk Sep hapus sendiri video kebohongannya kalau dia dukun palsu. Sompoi juga memberitahu karena kejadian itu, dia jadi tahu kalau Wen ternyata perhatian kepadanya.
Sep yang memang lagi membuat daging mentah yang ternyata favorit Sompoy. Mereka pun makan bersama dan menjadi akrab. Bahkan minum bersama dengan ayahnya Sep. Di pagi hari Sompoy terlihat bahagia karena dia akan menjemput Wen dan jalan-jalan bersama. Mereka pun mengambil foto sampai malam. Setelah mengantarkan Wen sampai di hotel, dia tinggal ternyata Kautok sudah duduk di motornya. Dia pun mendekati Sompoy dan marah karena dia tahu Sompoy dalang yang memberi obat perangsang pada minuman semua penari. Bahkan gara-gara ulahnya ibunya menjadi gila. Kautok menapar Sompoy beberapa kali, membuat Sompoy ingin membalasnya, namun dihentikan oleh Wen. Kautok mendekati Wen dan mengadu tentang yang dilakukan Sompoy. Sompoy yang merasa malu karena dilihat banyak orang dan menganggapnya buruk. Sompoy langsung pergi menaiki motornya dan datang ke rumah Sep. Sep yang melihat keadaan Sompoy sedih, dia pun langsung membuatkan sarapan bubur padanya. Karena Sompoy masih sedih, dia mengajak Sompoy ke tempat di mana di sana hanya ada kesenangan. Mereka pun menari dan bersenang-senang. Setelah Sompoy sadar, dia menanyakan kenapa dia tidak seperti Wen, membuat Sep bertanya balik tentang apa yang dimiliki oleh Wen. Sompoy memberitahu kalau dia bisa membawa Sompoy pergi dari tempat di mana dia tinggal sekarang karena Sompoy sudah merasa bosan dengan tempat tinggalnya. Sompoy juga mengatakan seandainya dia sudah tidak menginginkannya lagi tinggal di Bangkok, apa Sep mau menjadi pacarnya? Sep yang mendengar merasa kaget karena Sep sebenarnya sudah jatuh hati sejak pandangan pertama dan meminta Sompoy agar tidak menanyakan itu lagi kalau dia memang tidak memiliki perasaan untuknya. Sompoy langsung menciumnya sebagai bukti kalau dia juga memiliki perasaan ke Sep. Sep mengantarkan Sompoy pulang. Sompoy juga menyuruh Sep agar menjemputnya besok untuk jalan-jalan, membuat Sep menjadi bersemangat. Keesokan hari, Wen datang ke rumah Sompoy. Sompoy pun meminta maaf kalau sebenarnya dia bukan gadis manis dan juga gadis lembut seperti yang dilihatnya selama ini. Ternyata Wen sudah tahu sejak pertama bertemu ketika dia di mobilnya dalam keadaan mabuk. Dan Wen menyukai Sompoy apa adanya. Dia juga ingin mengajak Sompoy ke Bangkok. Sep yang sudah rapi menjemput Sompoy merasa patah hati melihat Wen dan Sompoy sedang berduaan. Dia pun kembali pulang. Sompoy merasa bingung. Ibunya yang melihat putrinya bingung, dia pun mengajak Sompoy ke rumah Pomon. Ibunya bertanya ke Pomon, apa dia berjodoh dengan Wen? Karena sejak Wen dan Sompoy jadian, Sompoy jadi sering gelisah dan sedih. Sep yang menjadi Pomon memberitahu kalau mereka berjodoh dan kalau mereka sampai menikah akan bersama selamanya. Walau sebenarnya Sep merasa hancur. Tidak hanya dia yang hancur, ternyata Sompoy juga hancur mendengar perkataan Sep. Secara pribadi, Sompoy menemui Sep dan menanyakan apa yang dikatakannya saat menjadi Pomon. Sep pun mengelak kalau itu Pomon yang ngomong dan dia hanya pelantaran. Sompoy yang sedih mendengarnya, dia pun langsung pulang. Keesokan hari, Sompoy dan Wen ingin berangkat ke Bangkok. Sep yang galau menyadari kalau dia sangat mencintai Sompoy, membuatnya langsung mengejar Sompoy agar tidak pergi ke Bangkok. Wen yang melihat Sep langsung dipercepat mobilnya. Bahkan setelah Sep naik mobil temannya dan berteriak memanggil Sompoy, Wen menyalakan musik agar Sompoy tidak mendengarnya. Namun yang dilakukan Wen sia-sia. Sompoy mendengar dan kembali ke Sep. Mereka pun bersatu dan bahagia.